Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video tutorial mengenai cara analisis statistik deskriptif pada variabel non-parametrik. Di sini dapat diaplikasikan pada variabel yang diukur menggunakan skala nominal maupun skala ordinal. Di sini saya akan menggunakan bantuan SPSS. Namun sebelum itu, saya informasikan untuk contoh kasus yang akan kita gunakan, bahwa di sini terdapat 30 responden yang diminta pendapatnya tentang produk susu segar pasteurisasi rasa stroberi. Ya, jadi produk susu segar pasteurisasi itu yang dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius ya. Jadi susunya dipasteurisasi dan ditambahkan rasa stroberi. Ini diproduksi oleh CV Susu Berkah Mandiri. Nah, di sini untuk variabel yang diukur adalah tingkat kesukaan dan kategori umur. Tingkat kesukaan di sini menggunakan skala ordinal, yaitu dari skor 1 itu sangat suka, skor 2 cukup suka, dan skor 3 tidak suka. Kemudian untuk kategori umur, di sini menggunakan ada 5 kategori. Satu adalah anak-anak, dua remaja, tiga muda, empat dewasa, dan lima lanjut usia. Ini adalah hasil input data yang diperoleh dari 30 responden tadi. Di sini ada keterangan cukup suka, sangat suka, cukup suka, dan seterusnya, dan kategori umur juga remaja, remaja, anak-anak, dan seterusnya. Di sebelah kanannya masing-masing dari variabel, di sini ada skor. Skor itu menyesuaikan dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, untuk masing-masing skor. Jadi kita sudah melakukan input di Excel. Oke, di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan analisis statistik deskriptif pada variabel yang seperti ini? Oke, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada Sobat Data, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Seperti yang akan saya sampaikan tadi ya, saya di sini akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuka ya SPSS di sini ya. Nah, di sini untuk variabelnya adalah tingkat kesukaan dan kategori umur. Langsung saja kita buka. Sebelumnya, sebelum kita mengcopy, kita setting variabel view dulu. Nah, di sini adalah suka, kemudian umur. Nah, di sini untuk desimalnya kita kosongkan saja karena kita menggunakan skor. Nah, di sini untuk suka labelnya adalah tingkat kesukaan. Selanjutnya untuk umur adalah kategori umur. Nah, di sini untuk pengukurannya kita menggunakan skala ordinal. Selanjutnya untuk data view kita tinggal copy saja ya dari file yang tadi ya. Kita hide dulu ini supaya bisa sekaligus mengkopinya. Nah, kita blok semua data scoring dari 30 responden. Kemudian kita klik kanan copy. Selanjutnya kita kembali ke data view SPSS, kemudian kita arahkan kursor ke pojok kiri atas, kemudian klik kanan dan paste. Kita cek sudah ada 30 responden. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan setting variable view. Nah, di sini saya coba buat sesuai dengan ini ya, yang telah saya sampaikan. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan, Sobat Karena Data, bahwa di sini value yang pertama untuk tingkat kesukaan, kita klik, kemudian kita isi input ya, satu untuk sangat suka, klik add, kemudian dua cukup suka, dengan cara yang sama ya, kita add, kemudian tiga tidak suka. Oke, setelah selesai kita klik OK. Selanjutnya untuk kategori umur,
Satu, anak-anak. Kemudian dua, remaja. Kemudian tiga, muda. Selanjutnya empat, dewasa. Dan lima, lanjut usia. Oke. Oh, sorry. Ini salah ketik. Lanjut usia. Kemudian klik OK. Oke, kita sudah berhasil. Kita besarkan. Nah, kita sudah berhasil melakukan setting variabel. Selanjutnya, untuk melakukan analisis statistik deskriptif pada variabel non-parametrik, caranya adalah klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik. Nah, di sini kita akan menggunakan Frequencies. Setelah diklik Frequencies, kita masukkan semuanya, tingkat kesukaan kita pindahkan ke box sebelah kanan, dan kategori umur atau umur juga kita sama pindahkan box sebelah kanan. Kita aktifkan display frequency table. Selanjutnya untuk statistik, di sini saya karena non parametrik kita bisa menampilkan min dan median saja ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita akan menggunakan tabel bantuan ya, chart. Di sini saya memilih akan menggunakan bar chart. Nah, di sini untuk chart values-nya di sini akan menggunakan percentage aja ya. Selanjutnya klik continue. Setelah selesai kita klik OK. Oke, selagi menunggu ya, hasil analisis di SPSS keluar. Jadi di sini bahwa untuk statistik deskriptif ini sangat penting ya untuk mendukung analisis utama. Ya, hasilnya sudah keluar, Sobat Kena Data. Sekarang saatnya kita melakukan interpretasi. Yang pertama, kita melihat bahwa datanya valid ada 30 ya responden baik untuk variabel tingkat kesukaan maupun variabel kategori umur. Di sini kita bisa melihat dari rata-rata skor dan median atau nilai tengahnya. Nah, kita lihat ke frekuensi table. Nah, di sini kita bisa melihat untuk tingkat kesukaan. Ternyata dari 30 responden itu kita bisa melihat 40%-nya ini adalah cukup suka. Dan yang tidak suka itu hanya 33,3%. Ya. Selanjutnya, kalau kita gabungkan tentunya sangat suka dan cukup suka ya ini mendekati 70% ya. Dan ini berarti tingkat penerimaan dari responden cukup baik ya. Yang karena yang tidak suka hanya 33,3% atau 1/3-nya. Kemudian dari kategori umur kita bisa melihat bahwa ternyata 50% ini adalah yang dikonsumsi oleh remaja. Dan 26,7% adalah anak-anak. Dan sedangkan sisanya yang muda itu 10%, dewasa 6,7%, dan lanjut usia 6,7%. Ini pada contoh kasus dari lokasi yang diteliti ya. Karena lokasi lain bisa saja terjadi perbedaan. Perbedaan wilayah desa dan kota juga akan ada perbedaan juga. Nah, di sini ternyata dari hasil penelitian, ini 76,7% itu ya didominasi dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Nah, ini contohnya ya. Kemudian dari bar chart juga kita bisa melihat, nah di sini yang paling tinggi 40% adalah cukup suka. Kemudian untuk kategori umur, di sini yang mencapai 50% adalah dari remaja. Nah, ini sangat penting untuk analisis statistik deskriptif ini untuk mendukung analisis utama. Misalkan teman-teman menggunakan non-parametrik, misalkan mean with new test, atau korelasi yang Spearman, dan sebagainya. Dan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendukung analisis utama. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.